menanggapi kemarin dari pernyataan Bang Fikri, lawyer pihak sebelah mengatakan kalau sebenarnya Revalino sudah diperiksa oleh pihak Bareskrim, tetapi Bareskrim yang mendatangi beliau. Bagaimana Bang? Apa yang terjadi sebenarnya Bang? Kalau masalah itu, karena perkara ini kan sudah dilaporkan oleh pihaknya RK sendiri, jadi itu kewenangan polisi untuk menjalani prosedur tersebut, ya sah-sah aja sih. Kalau tanggapan dari kami sih nggak ada begitu nanggapin kalau yang permasalahan itu, karena bukan kapasitas tujuan kita utama. Ketika saya menandatangani kuasa dengan klien saya, yang saya tuju itu kan adalah permasalahan dengan LM dan RK, itu aja. Jadi kalau itu saya nggak bisa menjawab lebih banyak. Oke, Bang, tapi terkait dengan kemunculan sosok R atau Revalino ini ke publik ya bisa dibilang, Abang sendiri mengetahuinya nggak sih Bang, atau Kalisa sendiri memang mengetahui sosok si Revalino ini sendiri Bang? Kalau menurut pengakuan klien saya, emang dia kenal, jadi emang dulu sempat dekat, tapi sudah putus komunikasinya kalau nggak salah, menurut dia itu dari 2019 atau enggak 2021 deh gitu, itu aja. 2020 bukan 2020 bisa. Berarti itu berbanding terbalik dengan apa yang dia bilang ke saya gitu Bang. Dia bilang saya tidak mengenal Revalino itu siapa, orang pansus apa segala macam. Siapa yang bilang? LM. Kapan dibilangnya? Kemarin saya sempat telewicara sama beliau, dia bilang dia tidak mengenal sosok Revalino ini Bang. Sepengetahuan saya sih enggak, dia mengenal kok, dia mengakui dia mengenal. Berarti teman satu circle-nya kah atau bagaimana? Teman aja, teman ya, namanya dia masih muda, mungkin kan berteman sama siapa aja gitu, dan sempat dekat ya, iya sempat dekat. Dia mengakui kok kalau itu. Bang, tapi dari pihaknya Revalino sendiri mengatakan bahwa memang terjadi hubungan asmara antara kliennya dengan Lisa, dan bahkan sampai bilang bahwa anaknya yang sekarang ini, yaitu anaknya Kalisa, Selin, katanya anak biologis dari Revalino sendiri. Bahkan Revalino bersedia untuk melakukan tes DNA. Abang sendiri gimana nih mungkin menanggapi dari munculnya statement tersebut Bang? Kalau permasalahan itu saya rasakan karena ini udah jadi konsumsi publik, semua orang tuh bisa membuat statement atau opini masing-masing. Cuman kan di sini ada konsekuensi hukumnya yang nanti ya akan dia terima gitu loh. Kalau menurut dia itu benar ya silahkan aja, tapi nggak ada urusannya kita ke situ sih gitu. Karena terfokusnya dari awal nggak ada nih cerita yang ini, yang si RK apa RT ini, jadi nggak ada kepikiran sama sekali gitu. Jadi bukan di ranah kita gitu. Terserah lah dia mau seperti apa, kayak mau dijungkir balik, kayak mau kayak gimana, kita nggak begitu pusingkan kok. Dalam Tapi dengan pengakuan kemunculan ini, Abang sempat kaget nggak sih tiba-tiba ada yang mengaku sebagai ayah biologis dari anaknya Malisa, atau gimana Bang sama tim? Nggak kaget, biasa aja, karena kan yang namanya perkara sudah dikonsumsi publik, pasti ada aja kosakata cerita baru yang akan timbul. Bahkan akan banyaknya ya entah dari pakar, dukun yang berasumsi apapun, ya itu terserah aja seperti apa. Kenapa? Karena saya melihatnya di sini kejadian ini yang mengalami adalah klien kami LM dan RK, hanya dia dan Tuhan lah tahu bagaimana ceritanya. Kalau masalah historical pernah A, B, C sampai Z, ya semua orang pasti udah punya historical masing-masing. Karena LM ini kan bukan orang rumahan, dia juga ex model, dia punya pertemanan banyak yang luas. Jadi hal-hal yang wajar gitu loh. Ketika pas viralnya ini banyak yang mau menjadi teman ataupun mau seperti apa, itu aja sih. Nah, Abang tadi kan sempat cerita bahwa sebenarnya ini LM kenal dengan Revalino ini ya Bang ya. Ya. Mungkin ada cerita nggak Bang di balik itu semua dari KLM sendiri? Itu di mana awal kenalnya, terus apakah satu tempat pekerjaan, apakah memang mereka beda tempat pekerjaan atau gimana? Kalau itu saya nggak begitu nggak begitu detail nanya ke dia. Saya cuma tanya kamu kenal dan sempat seperti apa gitu, dia kenal pernah dekat atau cuman sebatas itu. Kalau yang lain-lainnya saya nggak begitu detail. Kenapa? Karena saya terfokus dengan permasalahan dan cerita lengkap kejadian LM dengan RK. Tapi gini Bang, sempat ada, maksudnya gini, akhirnya membuat terpecah nggak sih Bang? Maksudnya dengan kemunculan ini, Revalino ini yang mengaku sebagai ayah biologisnya. Nggak ada.
teknis dalam- itu semua. Kalau aku pikir sih nggak terlalu kita pusingkan, kan seperti saya bilang nggak terlalu kita pusingkan gitu. Dan dalam pengakuan dari kuasa hukumnya juga saat memberikan kesaksian, Revelino benar-benar mengetahui segala macam termasuk hal sensitif dalam Lisa. Mungkin Lisa juga sempat ngomong gak sih kayak dengan adanya pernyataan dari pihak sebelah kayak ini sebenarnya Nggak ada sih kalau dari klien kami sendiri. buat gaduh gitu nggak sih? Kalau dari klien kami sih nggak begitu terlalu dipusingkan sama dia ya. Sudahlah, emang itu kan hak-haknya mereka untuk memberikan keterangan ataupun opini apapun gitu dari lawyernya sendiri ya kan. Itu aja sih. Bang, ini kan bisa dibilang dengan adanya munculnya Revalino ya. Terus muncul kembali berita bahwa Pak RK melaporkan klien abang ke Barreskrim, Bang. Gimana nih Bang melihat adanya laporan tersebut, Bang? Yang melaporkan siapa? RK. RK. Oh, kalau masalah laporan dari RK ya kita ya puji Tuhan bagus gitu loh. Jadi bahwa nanti ke depannya kita siap untuk mendampingi klien kami dan klien kami juga siap dengan konsekuensinya apa yang dia nyatakan. Kita pasti akan membela hak-hak hukumnya nanti ke depan gitu. Jadi kami menyambut dengan baik ya, terima kasih juga dengan ada laporan ini. Jadi lebih terang nanti ke depannya sih. Bang, ini kan masalah kan sudah berbulan-bulan, Bang. Tapi kemana jadi? Saya dulu, Bang. Satu dulu nih ngomongin ini. Masalah kan sudah, maksud saya ini kan sudah berbulan-bulan juga. Kapan Bang tes DNA? Apakah ini cuma ngomong-ngomong doang atau belum ada pergerakan dari pihak RK atau dari pihaknya Kalisa? Semuanya kan ada proses proseduralnya. Ketika sudah ada laporan ya kita hargai bagaimana kinerja di kepolisian nanti. Kita nggak bisa intervensi kapan mau untuk tes DNA atau segala macam. Yang jelas klien kami kalau bicara tes DNA kan siap gitu. Kalau emang mau tes DNA dengan cepat, ya kenapa enggak dari awal kedua pihak aja bersama bersepakat ketemuan selesai kan, tidak perlu harus ada laporan kepolisian. Tapi karena emang ini udah jalannya ya puji Tuhan ya sangat bagus, biar lebih terang gitu loh. Itu aja sih. Tapi dari abang sendiri sudah menerima surat pemanggilan tersebut nggak sih, Bang? Apalagi kan klien abang bisa dibilang tuh dilaporkan oleh Bang. Belum, sampai sekarang kita belum terima surat pemanggilan dari kepolisian. Berarti belum sama sekali ya, Bang? Belum ada sama sekali. Karena diduga nih dari dua saksi, yaitu terdiri dari tadi sosok R sendiri sama dan Ayu Aulia. dan Ayu Aulia sendiri sudah menjadi saksi nih, Bang. Dan baru saja melakukan pemeriksaan kemarin, Bang. Mungkin kalau abang sendiri mungkin melihatnya seperti apa, Bang? Gak ada masalah, itu kan proses prosedural polisi gitu. Biarin aja berjalan gitu. Yang kapasitas kita ya ketika nanti klien kami dipanggil ya kita siap mendampingi. Udah itu aja. Kalau itu sih saya nggak begitu pusing kan, Bang. Tapi Bang, mungkin gini Bang, sampai akhirnya si yang aku ngapain biologis ini muncul dan laporan dari Pak RK sendiri sempet kayak agak mungkin Kalisa agak susah ditemuin atau mungkin agak susah dihubungin, atau abang juga kadang kenapa Bang? Apa yang dipersiapkan mungkin Bang Yang untuk jelas melawan mereka berdua Bang? Ketika ada munculnya sosok tersebut kita nggak ambil pusing. Kedua, bukannya kita dari klien kami Lisa ataupun kuasa hukum menghilang, karena kami terfokus adalah langkah hukum ke depan yang akan kami persiapkan untuk membela hak-hak klien kami.